Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nataijal fikri lil babil hajja amma ba'd. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana al-mustafa nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asbabun nuzul dapat dikatakan sebagai sejarah turunnya sebuah ayat Al-Quran. Bisa juga dikatakan sebagai sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Sebab-sebab yang dimaksud tersebut dapat berupa tempat, waktu, dan peristiwa. Dalam kaitannya dengan Asbabun Nuzul, Profesor Muhammad Quraisy Shihab dalam buku karyanya Membumikan Al-Quran, Fungsi dan Peran Wahyu dalam kehidupan masyarakat, menjelaskan bahwa mayoritas ulama mengemukakan kaidah al-ibrah bi umum al-lafz la bi khusus al-sabab. Patokan dalam memahami ayat dan adalah redaksinya yang bersifat umum, bukan khusus terhadap pelaku kasus yang menjadi sebab turunnya. Sedangkan sebagian kecil dari mereka mengemukakan kaidah sebaliknya, al-ibrah bi khusus al-sabab la bi umum al-lafz. Patokan dalam memahami ayat adalah kasus yang menjadi sebab turunnya, bukan redaksinya yang bersifat umum. Di sini perlu kiranya dipertanyakan, bukankah akan lebih mendukung pengembangan tafsir jika pandangan minoritas di atas yang ditekankan? Tentunya dengan demikian maka perlu diberikan beberapa catatan penjelasan sebagai berikut. Seperti diketahui, setiap asbabun nuzul pasti mencakup peristiwa, pelaku, dan waktu. Tidak mungkin benak akan mampu menggambarkan adanya suatu peristiwa yang tidak terjadi dalam kurun waktu tertentu dan tanpa pelaku. Sayang, selama ini pandangan menyangkut asbabun nuzul dan pemahaman ayat seringkali hanya menekankan kepada peristiwanya dan mengabaikan waktu terjadinya. Setelah terlebih dahulu mengabaikan pelakunya berdasarkan kaidah yang dianut oleh mayoritas tersebut. Para penganut paham al-ibrah bi khusus al-sabab menekankan perlu analogi qiyas untuk menarik makna dari ayat-ayat yang memiliki latar belakang asbabun nuzul itu. Tetapi dengan catatan apabila qiyas tersebut memenuhi syarat-syaratnya. Pandangan mereka ini hendaknya dapat diterapkan tetapi dengan memperhatikan faktor waktu, karena kalau tidak ia menjadi tidak relevan untuk dianalogikan. Bukankah seperti dikemukakan di atas, ayat Al-Quran tidak turun dalam masyarakat hampa budaya, dan bahwa kenyataan mendahului atau bersamaan dengan turunnya ayat. Analogi yang dilakukan hendaknya tidak terbatas oleh analogi yang dipengaruhi oleh logika formal, al-mantiq as-suri, yang selama ini banyak mempengaruhi para fuqaha, yang mempengaruhi banyak para fuqaha kita. Tetapi analogi yang lebih luas dari itu, yang meletakkan di pelupuk mata al-masalih al-mursalah dan yang mengantar kepada kemudahan pemahaman agama, sebagaimana halnya pada masa Rasul dan para sahabat. Qiyas yang selama ini dilakukan menurut Ridwan Al-Sayyid adalah berdasarkan rumusan Imam Syafi'i, yaitu ilhaq far'i bil asli ittihadillah, yang pada hakikatnya tidak merupakan upaya untuk mengantisipasi masa depan, tetapi sekedar membahas fakta yang ada untuk diberi jawaban agama terhadapnya dengan membandingkan fakta itu dengan apa yang pernah ada.
Pengertian asbabun nuzul dengan demikian dapat diperluas sehingga mencakup kondisi sosial pada masa turunnya Al-Quran, dan pemahaman pun dapat dikembangkan melalui kaidah yang pernah dicetuskan oleh ulama terdahulu dengan mengembangkan pengertian kias. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.